Kamu harus yakin bahwa apa yang diprioritaskan oleh agama pastinya ini mengandung sebuah hikmah besar. Oke teman-teman, kali ini saya ingin memberitahu tentang masalah hal-hal yang lebih diprioritaskan oleh agama dalam mencari pendamping hidup. Bagi perempuan berarti ia harus mencari seorang suami, ataupun bagi seorang laki-laki saat ia mencari istri. Karena jika tidak tahu tentang hal-hal yang diprioritaskan ini, kamu akan kebingungan ketika dihadapkan dengan beberapa calon pendamping hidup. Semisal, satu, kamu mempunyai calon pasangan hidup cantik tapi nakal, yang satunya lagi adalah solihah tapi jelek. Kamu memilih yang mana? Untuk bisa menjawab ini, pastinya kamu harus tahu beberapa hal-hal yang diprioritaskan oleh agama dalam mencari pendamping hidup. Yang pertama, agama memprioritaskan dalam mencari pendamping hidup adalah harus satu agama. Artinya kamu harus mempunyai agama yang sama, harus sama-sama beragama Islam. Jika tidak, maka hal ini berbahaya. Dampaknya adalah nikah kamu tidak sah. Sehingga prioritas satu agama ini, sama-sama beragama Islam, ini adalah harga yang mati, tidak boleh tidak. Karena jika kamu langgar, konsekuensinya adalah nikahnya tidak sah. Hal yang nomor dua yang diprioritaskan oleh agama adalah Dzatul Aqli. Jadi calon pendamping kamu itu harus orang-orang yang mempunyai akal, artinya ia berilmu, ia mempunyai tingkat kedewasaan yang tinggi dan lain sebagainya. Kemudian prioritas yang ketiga adalah husnul khuluq. Calon pendamping hidup yang kamu pilih itu diprioritaskan adalah yang mempunyai akhlak terpuji. Artinya ia mempunyai budi pekerti yang baik sehingga ia dapat membangun kekeluargaan yang lebih baik. Yang ketiga adalah an-nasab atau keluarga, orang-orang tua dari calon pendamping hidup kita itu berasal dari orang-orang yang baik. Tidak mempunyai riwayat hidup yang jelek, tidak dari keturunan orang-orang yang jelek. Sehingga semisal dari keturunan orang-orang yang mempunyai agama yang baik, mempunyai ketaatan agama yang baik. Tumal bikaroti. Yang selanjutnya adalah perawan. Artinya ia tidak janda. Sehingga kalau kamu dipilihkan antara janda cantik dengan perawan yang mungkin kurang cantik, maka yang dikedepankan itu adalah memandang keperawanannya, tidak memandang kecantikannya. Karena dalam hal ini antara cantik dan perawan itu lebih diprioritaskan keperawanannya. Mohon maaf, bukan berarti saya menyinggung atau bagaimana, tapi saya menyampaikan apa adanya sebagaimana yang memang diprioritaskan oleh agama Islam. Yang selanjutnya adalah sumal wiladah. Artinya kalau kamu mencari seorang pendamping hidup, harus memandang apakah calon pendamping hidup saya itu mandul atau tidak, ia bisa mempunyai keturunan atau tidak. Karena calon pendamping hidup yang kita pilih, jika ia mempunyai potensi besar bisa mempunyai keturunan, maka harapannya adalah keturunan kita yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan kita, yang akan mendoakan kita setelah mati dan lain sebagainya. Harapannya kita mampu mendidik anak-anak kita, keturunan kita, dia menjadi orang yang baik, kemudian ia bisa membantu kita saat kita telah meninggal dunia. Yang selanjutnya ini yang selalu dicari-cari dan biasanya lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Namun sebenarnya poin yang selanjutnya ini justru bukanlah hal yang terlalu prioritas, karena ia menjadi poin yang kesekian kali. Apa? Yaitu sumal jamalu. Artinya ia cantik. Memang cantik itu menjadi sebuah prioritas dalam memilih pasangan hidup. Namun ini menjadi prioritas yang kesekian kali setelah memandang agamanya, setelah memandang ilmunya, setelah memandang bagaimana keluarganya, setelah memandang bagaimana akhlaknya, dan setelah memandang apakah ia perawan atau tidak. Baru setelah itu memandang sumal jamal atau memandang kecantikannya. Memang cantik itu seolah-olah menjadi hal yang prioritas, tapi mungkin bagi orang-orang yang sudah merasakan bagaimana kehidupan di dalam sebuah kekeluargaan, mungkin ini tidak menjadi hal yang sangat prioritas. Karena apa? Karena kecantikan itu tidak menjamin bagaimana keluarganya akan baik, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan lain sebagainya. Coba Anda bayangkan saja, bagaimana jika istrimu itu sangat cantik, namun ia tidak mempunyai agama yang baik, ia tidak mempunyai budi pekerti yang baik. Efeknya justru bahaya, kamu setiap hari hanya akan sakit hati. Yang selanjutnya adalah sumal maslahatu fihi adharu bihasabi istihadihi, yaitu memandang
Bagaimana yang lebih maslahat menurut istihadmu? Bagaimana yang lebih maslahat menurut pemikiranmu? Jadi dari sekian banyak tadi itu sebenarnya tidak ada yang paten, tidak ada yang permanen kecuali hanya nomor satu, yaitu dalam urusan agama. Kalau dalam urusan agama, di dalam kitab itu dikatakan bahwa di sana mutlakon, ini adalah harga yang mati yang tidak boleh ditawar. Untuk yang selanjutnya ini hanyalah poin prioritas, artinya inilah yang diprioritaskan oleh agama. Namun itu bukanlah sebuah kewajiban. Artinya jika kamu melanggar, semisal ada seorang perempuan, ia sama-sama beragama muslim, satunya itu cantik tapi tidak mempunyai budi pekerti yang baik, satunya adalah orang yang biasa-biasa saja, namun ia mempunyai budi pekerti yang baik. Harusnya kalau kita sesuai dengan sebagaimana yang diprioritaskan oleh agama, pastinya kita akan memilih perempuan yang kurang cantik namun budi pekertinya baik. Namun jika semisal kamu melanggar hal ini, kamu justru memilih perempuan yang cantik meskipun budi pekertinya kurang baik, ini tidak apa-apa. Karena beberapa prioritas tadi ini hukumnya tidak wajib. Artinya ini bukan opsional yang sifatnya itu permanen. Yang permanen hanya satu saja. Namun kamu harus yakin bahwa apa yang diprioritaskan oleh agama pastinya ini mengandung sebuah hikmah besar.